Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbeti Rohmah, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Ancaman disintegrasi pada 1945 sampai 1965. Pada periode 1945 sampai 1965, Indonesia dihadapkan pada beberapa pergolakan yang mengancam integrasi bangsa dan negara Indonesia. Ada 3 faktor utama yang mendasari ancaman disintegrasi tersebut, yaitu perbedaan ideologi, konflik kepentingan, dan sistem pemerintahan. 1. Ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. A. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. B. Pemberontakan DITII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Latar belakang terjadinya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak Perjanjian Renville. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kertosuwirjo pada tahun 1948 dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan penumpasan oleh TNI. C. Pemberontakan G30 SPKI 1965. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. G30 SPKI merupakan suatu tindakan teror yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan di negara Indonesia. PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit. Partai Komunis Indonesia pernah memiliki kekuatan yang cukup kuat di negara Indonesia. Terlebih pada saat itu, Indonesia juga menjalin kerjasama yang kuat dengan Uni Soviet sehingga paham komunis juga bisa diterima di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI berakhir setelah adanya perlawanan dari Tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto. Adapun pasukan PKI pada saat peristiwa tersebut sudah berhasil menguasai beberapa lokasi strategis, diantaranya adalah gedung RRI, dan menyiarkan bahwa mereka sedang melakukan gerakan pemberontakan yang disiarkan oleh Untung Samsuri, komandan pasukan Cakrabirawa. 2. Ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kekhawatiran anggota KNIL berkaitan kedudukan mereka dalam APRIS yang mendorong beberapa anggota KNIL bergabung dalam pemberontakan APRA di Bandung di bawah kepemimpinan Kapten Raymond Westerling. B. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz muncul sebagai bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Hal ini terjadi karena kedatangan pasukan APRIS dari unsur TNI. Akhirnya, pada 5 April 1950 sebelum pasukan TNI mendarat, pasukan Andi Aziz melancarkan pemberontakan dengan menangkap dan menahan sejumlah anggota APRIS di Makassar. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS terjadi karena penolakan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan RMS dipelopori oleh Christian Robert Stephen Somukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Selain menentang pembubaran NIT, pemberontakan RMS menghendaki kemerdekaan Republik Maluku Selatan. 3. Ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan. A. Pemberontakan
PRRI. Kondisi politik dan pemerintah Indonesia yang tidak stabil setelah pembubaran RIS memicu munculnya gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pada 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda mundur dari kursi pemerintahan. Akan tetapi pemerintah pusat tidak menanggapi isi ultimatum tersebut. Oleh karena itu, pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. B. Pemberontakan Permesta. Permesta dideklarasikan oleh Letkol Vinje Somwol pada 2 Maret 1957. Gerakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pasukan Permesta melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan cara bergerilya. C. Pemberontakan Negara Federal dan BFO. Pembentukan BFO memunculkan dua golongan berbeda pandangan, yaitu golongan federalis yang pro-Belanda dan golongan unitaris yang pro-Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, negara-negara bagian BFO menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah RIS. Rakyat di negara bagian BFO merasa masih berada di dalam belenggu penjajah Belanda. Oleh karena itu, mereka menginginkan RIS dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam NKRI. B. Tokoh-tokoh penjaga keutuhan bangsa. 1. Frans Kaisiepo. 2. Silas Bapare. 3. Ida Anak Agung Gede Agung. 4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 5. Sultan Syarif Qasim II. 6. Muhammad Yamin. 7. Para tokoh militer penjaga integrasi bangsa. Bab 2. Dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. A. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demonstrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Menganut sistem presidensial tetapi tidak berlangsung lama diganti dengan sistem parlementer. Pada 14 November 1945 terbentuk kabinet baru, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Pada 23 Februari 1946, Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Terjadi perubahan fungsi KNIP, yaitu sebagai pembantu presiden. Fungsi legislatif KNIP berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, tidak ada garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Hal ini mendorong ditetapkannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang RERA pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Kebijakan RERA ditetapkan secara efektif pada masa Kabinet Muhammad Hatta. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. B. Kabinet Sukiman 26 April 1952 sampai 23 Februari 1952. C. Kabinet Wilopo 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastro Mijojo 1 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastro Mijojo 2 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. G. Kabinet Juanda atau Karya 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. 3. Sistem kepartaian. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Berdasarkan maklumat tersebut, muncullah banyak partai. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin barisan perjuangan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi partai oposisi yang berusaha menjatuhkan parpol yang sedang berkuasa. 4. Pemilihan umum. A. Dilaksanakan 2 kali pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR dan pada
15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. B. Nilai positif yang dapat diambil dari pemilu 1955. 1. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi. 2. Jumlah orang yang tidak memilih atau golput sedikit. 3. Kesadaran demokrasi dan kemampuan memilih yang baik. 5. Kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar. Faktor-faktor kegagalan konstituante. A. Perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante. B. Adanya perselisihan antar partai. C. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali UUD 45. B. Dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Masa awal kemerdekaan. Kemerdekaan menandai kemandirian Indonesia dalam berbagai aspek termasuk ekonomi. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan negara asing. Akan tetapi, pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian negara Indonesia ditunjang berbagai permasalahan ekonomi. A. Permasalahan ekonomi. 1. Hiperinflasi. Hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. 2. Blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Akibat blokade tersebut, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan bagian ekspor terhenti. 3. Kekosongan kas negara. Akibat dari aksi Belanda yang memblokade ekonomi Indonesia menyebabkan kas negara Indonesia nol serta pajak dan bea masuk berkurang drastis, sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluarannya. B. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. 1. Mengatasi masalah keuangan. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. 3. Menyelenggarakan konferensi ekonomi. Membentuk planning board, badan perancang ekonomi. 5. Melaksanakan Kasimo Plan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Masa demokrasi liberal. A. Pemikiran ekonomi nasional. Dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian, Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem perekonomian nasional pada sektor perdagangan. Sumitro Jojo Hadikusumo berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui rencana urgensi perekonomian RUP atau sering disebut Plan Sumitro. B. Sistem ekonomi liberal. Menghadapi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa tindakan berikut. 1. Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. 2. Biro Perancang Keuangan. 3. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. 1. Gerakan Benteng. 2. Nasionalisasi perusahaan asing. 3. Sistem ekonomi Alibaba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.